Setelah itu ketika mau hari raya Nyepi, saya pasti pulang ke Jawa. Nah, kenapa seperti itu? Karena sepi memang. Nggak bisa betah diam ngapa-ngapain, diri. nggak betah. Karena pada saat itu sinyal-sinyal pun mati semua. Oh, semua mati? Sinyal mati. Terus televisi? Televisi tetap semuanya menjadi biru. Oh gitu. Ya, jadi Banyuwangi, setelah itu Tapal Kuda intinya, Banyuwangi itu Bondowoso itu kena efeknya. Jadi seperti saluran-saluran televisi itu mati total. Iya. Nah, karena apa? Karena pusat radarnya itu ada di sini, yang di Banyuwangi khususnya. Jadi televisi semuanya mati total kecuali yang pakai wifi. Nah, itu tidak mati. Yang pakai wifi tidak mati. Kalau yang pakai IndiHome itu gangguan. Oh iya. Iya, itu pasti. Meskipun sinyalnya XL, Telkomsel itu pasti jaringannya X, tidak ada layanan. Nah, yang pertama itu adalah amati geni, tidak boleh menghidupkan unsur cahaya. Itu dari jam 12 malam sampai 12 malam lagi gitu? Dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi. Oh, 6 pagi sampai 6 iya, pagi. Iya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi. Terus makannya gimana? Apa puasa itu waktu itu? Nah, kalau orang yang selain agama Hindu, kami itu memiliki tradisi, Bu, di sini. Iya. H-1 ketika upacara melasti, Masak besar. Iya, berbondong-bondong ke supermarket, ke Alfamart, ke Indomart untuk beli jajan, cemilan-cemilan, es dan semacamnya itu sudah dipersediakan. Buat berdiam diri di rumah ya. Iya, berdiam diri di rumah. Nah, pada saat itu pula semuanya baik yang Kristen, Katolik, Konghucu, Islam semuanya harus mentaati. Karena setiap 20 menit sekali itu pasti ada pecalang yang akan meng-cross check dan mengkontrol apabila ada yang melanggar. Yang nomor 2 yakni amati karya, tidak boleh bekerja. Seperti apa itu tidak boleh bekerja? Semuanya harus berdiam diri di rumah. Bahkan memaku paku ke tembok pun itu dilarang bagi yang mentaati. Nah, siapakah yang boleh bekerja? Tentunya hanya ada dua sistem yang tetap bekerja, yakni rumah sakit dan juga sistem kepemerintahan. Tentunya yang berjaga bukan orang Hindu, melainkan orang yang non Hindu. Oh iya. Nah, jadi kalau di rumah sakit khawatir ada yang mau melahirkan, ada yang mau melahirkan, ada yang sakit atau sakaratul maut. Itu masih bisa ditangani. Nah, setelah itu sistem kepemerintahan ini tidak akan dinonaktifkan karena khawatir ketika lengah sedikit saja sistem kepemerintahan di Provinsi Bali akan dihack atau dibobol. Nah, jadi seperti itu. Makanya tidak dimatikan. Oleh karena itu, sistem kepemerintahan yang di Denpasar, Badung, dan 9 kabupaten yang ada di Pulau Dewata Bali itu bagian server saja yang tidak mati. Nah, setelah itu yang nomor 3 yakni amati lelangwan, yakni tidak boleh bahagia. Iya, tidak boleh bahagia, tidak boleh ketawa-ketawa, tidak boleh ngakak-ngakak intinya. Yang suami istri tidak boleh melaksanakan hubungan yang namanya jima atau skidi papap bahasa kerennya. Ya, tidak boleh melaksanakan skidi papap. Yang nomor 4 tidak boleh, yakni amati lange, tidak boleh keluar dari batas pagar rumah. Nah, seperti di sebelah kanan ini kan ada pagar. Nah, jadi lingkupnya hanya di dalam pagar saja, tidak boleh keluar ke jalan. Berarti benar-benar sepi ya, Mas, jalan-jalan itu. Benar-benar sepi. Nah, namun untuk daerah seperti Wanasari, Daupuri Kaje, setelah itu daerah negara itu masih normal karena mayoritas orang Muslim. Namun di setiap banjar itu dihalangi oleh pecalang dan pasti akan diberikan bambu yang sangat panjang dengan tirai terpal biasanya supaya tidak mengganggu. Jadi ditutup. Nah, jadi seperti jalan ini itu nanti akan dipangklang seperti bambu, setelah itu ditutup dengan terpal. Dan di baliknya terpal itu ada pecalang. Pastinya banyak, ada 5, kadang ada 10 yang menjaga di sana. Apabila terlalu rame itu pasti akan ditegur. Oh iya, kayak Satpol PP keliling gitu ya. Iya, oleh karena itulah masih terjadi perdebatan bagi umat agama Hindu dan juga agama Islam ketika melaksanakan upacara Hari Raya Nyepi, karena ya tetap rame, yang Islamnya tetap rame, yang main bola, yang main kasti, yang main bulu tangkis semuanya, karena pada saat itu jalan yang dipergunakan. Jadi sesuai jalan yang telah ditutup.
Nah, pertanyaannya, apakah semuanya seperti itu orang Bali? Jawabannya tidak. Tergantung kepada pribadinya masing-masing. Ada yang melaksanakan persyaratan tersebut, ada juga yang melanggar. Sama halnya ketika menghadapi bulan suci Ramadan. Ada yang puasa, ada yang enggak, gitulah. Nah, jadi seperti itu. Sama halnya ketika upacara Hari Raya Nyepi. Bahkan bagi segelintir orang, upacara Hari Raya Nyepi itu sangat membantu bagi para orang-orang yang jarang di rumah, yang selalu bekerja, yang tidak pernah bertemu dengan keluarga. Jadi bisa nyantai dengan keluarga, bisa hiburan dengan keluarga, bisa peluk-pelukan dengan istrinya. Iya, dalam rumah 24 jam. Iya, dalam jangka 24 jam. Namun bagi orang yang taat, dia akan puasa selama 24 jam. Gitu. Puasa. Kalau kita kan 1 bulan, kalau mereka 24 jam. Dari jam 6 sampai jam 6 pagi. Nah, caranya seperti apa? Ya, ketika sudah memasuki jam 6 pagi, misal nyepinya di hari Kamis. Dari jam 6 hari Kamis sampai jam 6 hari Jumat, orang itu pasti akan melaksanakan tidur. Jadi jam 6 udah tidur, setelah itu bangun lagi jam 1, masih lama tidur lagi. Nanti bangun lagi jam 9, masih lama tidur lagi sampai jam 6. Berarti biar enak itu sebelumnya begadang gitu ya Mas ya. Jadi kayak nyaur tidur. Iya. Sebelumnya memang bergadang, karena orang-orang Bali ketika selesai upacara masti itu kan ada upacara ogoh-ogoh. Nah, upacara ogoh-ogoh itu pasti sampai malam, sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Setelah itu pemuda-pemuda ini pasti nongkrong sambil minum-minuman, sambil makan babi guling dan semacamnya di setiap banjarnya. Itu pasti sampai kadang jam 4 atau jam 5 pagi. Ya, baru mereka akan pulang. Besoknya tidur seharian. Besoknya tidur seharian. Iya. Oh iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau upacara met-ometan ini mohon maaf tidak bisa kami perinci dan jelaskan secara mendetail. Iya, karena terkait setelah SOP. Nyepi ya? Iya, setelah Nyepi, Bu. Oh iya. Jadi itu ada upacara met-ometan. Perayaan. Iya, upacara temu kangen lah, jadi seperti itu. Nah, kalau memang dengan penasaran seperti apa sih upacara met-ometan, nanti bisa dilihat di YouTube. Karena saya nggak bisa menjelaskan terkait SOP yang berlaku di Provinsi Bali. Oh iya. Ya, intinya upacara met-ometan itu bertemunya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat untuk ajang mencari jodoh. Nah, gitu saja. Oh iya. Nah, nantinya kalau sudah ketemu jodohnya, barulah mereka akan memperkenalkan pasangannya kepada keluarga. Barulah nantinya akan memasuki fase pewiwahan atau pernikahan. Setelah pewiwahan itu ada 4 tahap, dari pemetlakon, perdewasan, membiukaunan, masa kepan, yang semuanya ini proses untuk acara pernikahan. Sebenarnya banyak, kurang lebih ada 12 tahapan. Nah, ini kami ambil yang inti-intinya saja. Pemetlakon itu adalah penentuan tanggal terbaik. Kalau orang Jawa menyebutkan mencari weton, hari baik. Ya, nanti pihak laki-laki nyari weton, pihak perempuan nyari weton. Ketemunya nanti di berdewasan. Berdewasan kalau orang Jawa menyebutnya itu tunangan. Nanti nyari tanggal terbaik. Ini mau melaksanakan nikahnya itu kapan, resepsinya kapan, hari baiknya kapan. Nanti kalau sudah sama-sama menentukan hari dan tanggal baiknya, barulah nanti akan melaksanakan yang namanya membiukaunan. Orang Jawa menyebutnya nikah sirri. Sah dulu secara agama. Baru setelah itu masa kepan, yakni resepsi pernikahan. Nah, jadi keempat kategori itu yang paling umum. Setelah itu punya anak, anaknya tumbuh besar, orang tuanya meninggal, barulah mereka akan memasuki fase kematian. Orang mati di Bali itu tidak harus dibakar. Jadi ada 3 proses, ada yang dimakamkan, ada yang disandarkan, ada yang dibakar. Yang dimakamkan ini kenapa? Karena ada 2 sebab. Sebab yang pertama yakni tidak adanya biaya. Karena proses ngaben itu menghabiskan dana dari 50 sampai 80 juta untuk 1 kali saja, untuk yang biasa-biasa saja. Belum nanti nyekar. Nah, kalau orang Jawa nyebutnya seperti itu. Nyekarnya orang Bali itu dari
H+1 setelah kematian, 1 hari setelah kematian sampai 40 hari. Setiap hari ke makam. Setiap hari nyekar. Oh, nyekar. Setiap hari nyekar. Nah, itu sebab yang pertama, tidak adanya biaya. Sebab yang kedua, yakni permintaan dari orang yang meninggal. Biarkan nanti jasad saya menyatu dengan alam semesta. Oh, Itu yang sebab yang nomor 2. Yang nomor 2 selanjutnya yakni disandarkan. Monyetnya banyak. Monyet. Adalah monyetnya lah. Ah, Monyetnya banyak. Halo. Masih banyak kan? Masih banyak di tembok-tembok. Iya. Iya. Nah, yang nomor 2 itu disandarkan. Orang-orang yang meninggalnya ini disandarkan hanya terdapat di satu tempat, yakni di Trunyan, Kintamani. Oh iya, Sebagai suku asli orang Bali. Itu di Wangi ya itu. Apa? Nggih. Bukan, di bawah pohon itu ya? Ya, ditaruh di bawah pohon yang namanya pohon tarumenyan. Oh. Nah, iya. pohon itu hanya satu-satunya yang ada di Asia, tepatnya ada di Bali. Iya. Kalau mau ke sana itu per personnya kena harga 300-an. Itu Iya. sudah include sama mobil-mobilnya yang ada di sana. Oh Ya, iya. tapi kita hanya mengunjungi kuburan. Iya. Karena di kuburan sana banyak perhiasan ataupun emas-emasan yang bergeletaan. Isbolong itu banyak. Tapi ngeri kalau mau ngambil. Iya, Ikut nanti. iya, ngeri. Ikut pulang. Ikut pulang nanti. Bahkan ada kejadian itu sampai bule itu nggak bisa pulang karena ngambil kalung. Gitu. Iya, di muter-muterkan di daerah Trunyan sana. Oh iya. Ini untuk tiketnya. Oh iya. Nih. Pak Bambang ya. Pak Bambang tiket. Kita